Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kompetensi dasar. Nah, apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang minimal wajib dikuasai oleh peserta didik guna menunjukkan kalau mereka itu sudah menguasai suatu standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Dalam pengertian lain, kompetensi dasar merupakan kompetensi tiap mata pelajaran pada setiap kelas yang diturunkan melalui kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah aplikasi atau kompetensi yang memuat aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang berasal dari kompetensi inti yang wajib dipahami oleh seorang murid atau seorang peserta didik. Nah, kompetensi ini dikembangkan melalui cara memperhatikan karakter dari setiap peserta didik, memperhatikan kemampuan pertamanya dari ciri-ciri mata pelajaran yang diajarkan. Nah, dari sini disimpulkan bahwa kompetensi dasar itu adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, dan kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan kemampuan awal peserta didik serta ciri dari suatu mata pelajaran. Nah, mata pelajaran sebagai sumber dari konten untuk menguasai kompetensi harus bersifat terbuka dan tidak selalu diorganisasikan berdasarkan disiplin ilmu yang sangat berorientasi hanya pada filosofi esensialisme dan perennialisme. Nah, kompetensi inti menunjukkan arah, tingkat, dan komponen kompetensi dasar yang bakal dicapai oleh seorang peserta didik pada aspek kompetensi tertentu. Nah, misalnya KI 1. KI 1 itu menunjukkan arah tingkat kompetensi pada KD 1 aspek spiritual. Lalu KI 2. KI 2 itu menunjukkan tingkat kompetensi KD 2 pada lingkup aspek sosial. Demikian juga KI 3 pengetahuan maupun KI 4 keterampilan itu juga memberikan tujuan menjelaskan kompetensi dari KD 3 dan juga KD 4. Jadi antara kompetensi inti dan kompetensi dasar itu sangatlah berkaitan. Lalu next slide, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis keterkaitan antara SKL, KI, dan KD. Nah, analisis SKL, KI, KD adalah kegiatan menggambarkan keterkaitan SKL, KI, KD pada beberapa bagiannya. Lalu ditelaah bagian-bagian tersebut yang terdiri yang terdapat bagian-bagiannya sendiri dan menghubungkan antara bagian guna memperoleh beberapa informasi pedagogi yang berguna dalam membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran yang benar. Sebagaimana diketahui bahwa analisis SKL, KI, KD adalah titik tolak dari perencanaan suatu pembelajaran. Nah, sebab itu diperlukan pemahaman kerangka berpikir terkait analisis standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar yang bertujuan untuk agar pembelajaran yang dilaksanakan itu berjalan tepat dengan skema pencapaian standar kompetensi lulusan di kurikulum 2013. Nah, standar kompetensi lulusan itu adalah inti dari pencapaian seluruh mata pelajaran dari suatu jenjang pendidikan, baik itu pendidikan dasar, baik itu menengah, SMP, baik itu atas atau SMA atau MA. Lalu kompetensi inti adalah satu pijakan awal dari pencapaian yang diinginkan seluruh mata pelajaran dalam tingkat kompetensi tertentu. Nah, penggambaran kompetensi inti pada tiap mata pelajaran disajikan dalam bentuk kompetensi dasar. Nah, pencapaian dari standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar melalui kegiatan pembelajaran serta penilaian digambarkan dalam diagram yang sudah disajikan dalam gambar slide
di atas. Nah, itu merupakan diagram skematik yang menggambarkan mengenai hubungan antara SKL, hubungannya dengan SKL antara KI dan juga KD. Nah, semua mesti bertanya, untuk membuat perangkat kegiatan belajar berupa silabus, lalu RPP dan bahan ajar, serta perangkat lainnya ya yang berkaitan dengan pembelajaran dengan maksud hal yang dituju benar-benar tepat serta sesuai dengan standar yang dimaksud oleh SKL, maka wajib adanya analisis SKL KIKD. Nah, kenapa kok wajib? Karena hasil seorang siswa itu diperoleh dari kegiatan pembelajaran serta pengalaman belajar pada mata pelajaran di lingkungan sekolahnya. Nah, apabila materi pelajaran yang disajikan itu tidak berkaitan dengan SKL yang dituju, maka pencapaian SKL juga akan semakin rendah atau bahkan nihil, tidak ada dalam pencapaiannya. Nah, demikian juga yang terjadi pada proses pembelajaran. Pemahaman mengenai komponen kompetensi, baik itu kompetensi inti maupun kompetensi dasar, akan memandu proses pembelajaran yang baik dan efektif. Dengan demikian, adanya analisis SKL KIKD adalah langkah yang cukup tepat bagi seorang pendidik dalam membuat pembelajaran yang efektif yang saling berkaitan dengan SKL yang sudah ditentukan. Nah, dalam analisis SKL KIKD ini nanti akan dijelaskan komponennya SKL, komponennya KI, komponennya KD, baik tersebut dari KD1, KD2, KD3, KD4. Nah, selain itu kegiatan pembelajaran kegiatan penjabaran menjadi suatu bagian yang lebih kecil. Analisis SKL KIKD juga berfungsi dalam menjelaskan hubungan serta keterkaitan antar komponen yang akan dianalisis. Nah, kegiatan yang dilakukan pada analisis tersebut yakni dijabarkan tingkatan pencapaian kompetensi dalam KD pengetahuan, ya didasarkan pada taksonomi Anderson, dan KD keterampilan itu yang didasarkan pada taksonomi Dyer, Sampson, dan Dave. Nah, jawaban kegiatan analisis akan menjamin kesetaraan antara KD dengan SKL-nya, sehingga pengembangan pembelajaran yang dibuat seorang pendidik benar-benar tepat dalam melaksanakan tujuan suatu standar kompetensi lulusan. Nah, selanjutnya mengenai apa itu yang saya sebut tadi, taksonomi pengetahuan dan keterampilan. Nah, taksonomi itu adalah suatu kerangka pada pemetaan penjelasan yang berguna dalam menebak, istilahnya tebakan seberapa sih kompetensi peserta didik dalam kegiatan belajar serta hasil kegiatan pembelajaran. Nah, taksonomi ini seperti sebuah tebakan, menebak tingkatannya itu seberapa sih, tingkatannya peserta didik itu seberapa sih. Lalu dikaitkan dengan SKL-nya, apakah tebakannya ini tepat atau tidak. Kalau tidak tepat, ya kita turunkan tingkatannya. Kalau kok lebih tinggi tingkatannya, ya kita naikkan tingkatannya. Lah, itulah fungsinya adanya suatu taksonomi yang nanti akan dijelaskan gimana sih cara taksonominya itu berfungsi. Nah, nanti akan dijelaskan pada cara analisisnya nanti. Nah, selanjutnya ya, cara analisis keterkaitan antara SKL, KI, dan KD mata pelajaran SKI di Madrasah Aliyah. Nah, hubungan antara SKL, KI, KD itu bisa dilihat ketika setelah dilakukannya suatu analisis. Nah, apa itu analisis? Tadi kan saya sering menyebut analisis gitu kan. Nah, analisis ini adalah suatu kegiatan mengurai, kegiatan memilah, kegiatan membagi, kegiatan membedakan. Membedakan apa? Membedakan sesuatu. Lalu kegiatannya itu mengelompokkan juga pembedaannya itu. Nah, dalam arti lain,
kita bisa memberikan pengertian analisis SKL KIKD ini kegiatan mengurai SKL KIKD lalu dijabarkan, selanjutnya ditelaah bagian-bagiannya, komponen-komponennya yang sudah tercantum di dalamnya, dan juga dicari arti dan hubungan antara komponen-komponen tersebut. Lalu ada yang bertanya, apa sih tujuan dari analisis SKL, KI, dan KD? Nah, tujuan adanya analisis SKL, KI, KD ini digunakan untuk memperoleh informasi yang tepat guna merancang kegiatan pembelajaran yang benar dan sesuai untuk mencapai pencapaian SKL yang sudah ditetapkan. Jadi kan dalam pembelajaran itu ada standar yang sudah ditetapkan oleh, misalnya ya pada zaman sekarang itu pada kurikulum 2013. Nah, itu ada standar-standarnya yang wajib dipenuhi oleh seorang peserta didik. Peserta didik harus mampu memahami ini, harus mampu mendeskripsikan ini. Nah, itu tujuannya itu ada di KI dan KD lah. KI dan KD ini harus selaras dengan SKL yang dituju. Jangan sampai tingkatannya itu sangat tinggi sehingga peserta didik itu kesulitan dalam menjabarkan dalam mencapai standar yang telah ditetapkan oleh kurikulum 2013. Nah, apabila analisis tersebut benar dan tepat, maka suatu perangkat pembelajaran, baik itu silabus, baik itu RPP yang dirancang itu dapat dijamin kesesuaiannya, kevalidasiannya. Nah, sehingga bisa menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, di antara tahap-tahap analisis SKL KIKD itu yang pertama ya. Yang pertama, memastikan standar kompetensi lulusan KI dan KD yang terdapat dalam buku guru itu harus sama dengan regulasi yang ada dalam K13 atau kurikulum 2013. Lalu selanjutnya, mengidentifikasi tingkatan dimensi kegiatan berpikir serta bentuk pengetahuan yang terdapat dalam KD3 atau aspek pengetahuan. Yang ketiga, selanjutnya menetapkan saran kesesuaian antara tingkatan taksonomi pengetahuan serta bentuk pengetahuan dalam KD3 atau aspek pengetahuan. Yang keempat, mengidentifikasi bentuk serta tingkatan taksonomi keterampilan dalam KD4 atau aspek keterampilan. Yang terakhir, yang kelima, menentukan kesamaan tingkatan taksonomi pengetahuan dalam KD3 dan disamakan dengan taksonomi keterampilan dalam KD4 dan kesimpulan serta saran yang didapat. Nah, selanjutnya saya rincikan tahap-tahapnya itu biar tidak hanya sekedar memberikan kata tapi memberikan solusinya. Ini caranya gimana? Yang pertama, analisisnya yang pertama adalah memastikan SKL KIKD itu ada di buku guru dan sama dengan regulasi yang sudah ditetapkan pada kurikulum 2013 lah. Maka seseorang itu wajib mengecek ulang regulasi-regulasi yang ada dalam K13, apakah sudah sesuai dengan Permendikbud, apakah kalau misal di madrasah aliyah apakah sudah sesuai dengan keputusan dari Menteri Agama. Nah, itu yang penting harus diteliti dalam RPP atau silabus orang guru. Contohnya ya pada buku guru mata pelajaran SKI kelas 11 semester genap misalnya dinyatakan KI-nya mengidentifikasi perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Lalu ada juga membuat peta konsep tentang hal-hal yang dicapai pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, sebelum saya menjelaskan contoh tersebut, saya menjelaskan buku guru tersebut ya. Buku guru itu apa? Nah, buku guru itu sudah dideskripsikan oleh pemerintah sesuai dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2013. Nah, mengenai buku teks pelajaran atau buku panduan guru. Nah, buku teks pelajaran sendiri dirancang berdasarkan pada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terdapat di setiap jenjang sekolah serta kelas dan karakteristik dari mata pelajaran. Sementara mengenai buku siswa berisi tentang hal-hal berikut seperti judul,
bab, dan informasi mengenai kompetensi dasar yang tepat dengan topik di setiap bab. Nah, pada beberapa bab dilengkapi oleh peta konsep, lalu pengantar, lalu bagian aktivitas peserta didik, baik itu eksperimen maupun yang non eksperimen, baik itu diskusi, rangkuman, latihan soal, tugas, dan evaluasi bagi seorang siswa. Nah, buku guru itu pegangan bagi guru saat melaksanakan kegiatan mengajar yang meliputi kesiapan pelaksanaan serta penilaian dan cara penggunaan buku siswa. Nah, buku guru itu ada beberapa isinya. Isinya itu apa buku guru? Yang pertama, ada berisi mengenai pengalaman kegiatan belajar yang diisi untuk membentuk sikap serta tindakan positif, lalu penguasaan suatu konsep, lalu keterampilan dalam berpikir saintifik dan berpikir level atas, dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah, kreativitas, inquiry, dan pribadi reflektif. Lalu ada beberapa macam cara penilaian peserta didik. Lalu juga ada informasi yang sudah menjadi pedoman kegiatan remedial serta pengayaan. Nah, itu isinya buku guru. Lah, buku guru itu untuk apa? Buku guru itu untuk pegangan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar dan penilaian peserta didik di kelas. Nah, secara khususnya buku guru itu berfungsi sebagai yang pertama, itu membantu guru dalam perkembangan kegiatan belajar dan penilaian. Lalu yang kedua itu memberikan gagasan kepada guru dalam kegiatan pengembangan keterampilan, pemahaman, dan sikap serta akhlak peserta didik dalam seluruh kegiatan belajar dan mengajar. Yang keempat, memberikan gagasan dalam mencontohkan pembelajaran yang membuat aktif peserta didik dalam beberapa ragam metode serta pendekatan dalam pembelajaran dan penilaian. Yang keempat, mengembangkan metode sehingga bisa memotivasi peserta didik untuk selalu menerapkan sikap dan moral yang baik pada kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama tadi adalah mengecek di buku guru keterkaitan atau apakah sudah terkait antara SKL, ada SKL-nya, ada KI, ada KD-nya, itu yang harus sesuai dengan regulasi yang ada di kurikulum 2013. Nah, tahap yang kedua, next slide. Mengidentifikasi tingkat dimensi kegiatan berpikir serta bentuk pengetahuan yang terdapat dalam KT3 atau aspek pengetahuan. Nah, contohnya tadi saya sudah sebutkan di atas, dinyatakan mengidentifikasi perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Lah, apa itu mengidentifikasi? Nah, itu harus dijabarkan. Mengidentifikasi adalah kegiatan berpikir kognitif. Lah, dalam taksonomi Bloom pada next slide-nya ya. Nanti di next slide ada taksonomi Bloom versi dari Anderson. Nah, identifikasi ini ada pada tingkatan C4 ya. Dalam menganalisis ini, mengidentifikasi. Nah, yaitu menganalisis satu level kompetensi kognitif yang terdapat dalam keterampilan berpikir tingkat atas atau higher order thinking skill. Sedangkan perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah mengarah pada tahap-tahap perubahan, yakni perkembangan, pertumbuhan, lalu mengenai masa keemasannya, masa keruntuhannya, dan lain-lain, yang umumnya adalah bentuk dari pengetahuan faktual. Nanti saya jelaskan apa itu pengetahuan faktual, nanti akan ada di tahap-tahap selanjutnya. Nah, ini ada taksonomi Bloom versi Anderson, ini ada dimensi proses berpikir dan levelnya. Di sini ada mengingat C1, memahami C2, menerapkan C3, itu berada pada LOTS atau lower order thinking skill. Lalu ada yang menganalisis, menilai, menciptakan, itu ada dalam higher order thinking skill. Dan ini butuh kerja keras ya. Kalau higher order thinking skill, harus berpikir dengan keras. Itu adalah gambaran dari taksonomi Bloom revisi Anderson. Next slide mengenai tahap yang ketiga. Setelah kita bisa mengidentifikasi tingkatan dimensi kegiatan berpikirnya, lalu selanjutnya kita harus mampu menetapkan saran kesesuaian antara tingkatan taksonomi pengetahuan serta bentuk pengetahuan dalam KD3 atau aspek pengetahuan. Nah, dalam tahapan ini yang telah dilaksanakan setelah kita mengidentifikasi tingkat dimensi kegiatan berpikir serta memahami
high order atau low order. Nah, selain dipahami itu, dimensi pengenalan dan proses berpikir yang tentu mengenai bentuk-bentuk pengetahuan cukup menentukan ketepatan saran kesesuaian antara tingkat struktur berpikir serta bentuk pengetahuan yang bakal diperoleh pada aspek pengetahuan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Tadi kan saya singgung sedikit ya mengenai pengetahuan faktual. Apa itu pengetahuan faktual? Nah, ini ada beberapa pengetahuan bentuk dari pengetahuan ya. Ada yang pertama ada pengetahuan faktual, ada konseptual, ada prosedural, dan juga ada pengetahuan yang metakognitif. Nah, saya ulangi lagi, pengetahuan metakognitif. Yang pertama adalah pengetahuan faktual. Apa itu pengetahuan faktual? Pengetahuan faktual itu adalah pengetahuan mengenai kosakata istilah, terminologi, lalu simbol, atau pengetahuan mengenai detail serta elemen tertentu yang mempunyai hubungan dengan kejadian, lokasi, orang, dan sebagainya. Itu pengetahuan faktual. Kalau konseptual itu pengetahuan yang berkaitan dengan kategori, klasifikasi, generalisasi, prinsip, model, teori, dan struktur. Nah, itu konseptual. Kalau prosedural itu pengetahuan mengenai bagaimana cara melakukan sesuatu serta kriteria dalam menentukan waktu ketika menggunakan prosedur yang sesuai. Contoh, tahapan atau langkah-langkah, metode, teknik. Nah, seperti itu mengenai pengetahuan prosedural. Lalu ada pengetahuan metakognitif. Apa itu pengetahuan metakognitif? Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenai berpikir secara umum serta pemikiran individu secara khusus. Misalnya cara menghafal bacaan, lalu strategi dalam memahami bacaan. Nah, itu pengetahuan metakognitif. Ini ada tabel. Nah, ini ada tabel hubungan dimensi proses berpikir dan dimensi pengetahuan. Ini dihubungkan. Dimensi proses berpikir tadi kan C4 ya. Ada juga C1, C2, C3, C4, C5 itu ditingkatkan di dimensi pengetahuan. Ada yang faktual, ada yang konseptual, ada yang prosedural, dan juga ada yang metakognitif. Nah, pijakan pertimbangan dalam memasang dimensi proses berpikir serta dimensi pengetahuan, yakni aspek logis dan kesamaan atau kesetaraan. Dalam tabel hubungan di slide di atas itu bentuk pengetahuan faktual, logis, dan kesetaraan berdampingan dengan dimensi C1 ya. C1 itu mengingat dan logis juga apabila tingkatan proses kognitif ditingkatkan pada tingkatan memahami, menganalisis, dan menilai sesuai dengan kebutuhan serta persiapan dan sumber daya yang ada. Contohnya tadi mengidentifikasi ya, mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi itu levelnya C4. Nah, itu berdampingan dengan perkembangan ya, perkembangan kebudayaan Islam dalam pengetahuan faktual dan dapat ditetapkan bahwa itu tepat ya, itu termasuk pengetahuan faktual dan itu merupakan tepat sebab pertimbangan yang logis dan sepadan memenuhi batas minimal tuntutan kompetensi proses berpikir. Nah, itu setelah kita tahu dimensi proses berpikirnya, kita juga harus tahu dimensi pengetahuannya. Apakah itu dimensi faktual ataukah itu pengetahuan yang konseptual atau itu prosedural, kita harus tahu. Selanjutnya yakni mengidentifikasi bentuk serta tingkatan taksonomi keterampilan dalam KD4 atau aspek keterampilan. Nah, keterampilan yang ada dalam K13 itu dibagi ada dua bentuk, yakni ada yang namanya keterampilan abstrak dan juga ada yang konkret. Abstrak itu apa? Abstrak itu keterampilan yang tidak terlihat dan bersifat kemampuan mental pada bentuk membaca, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, menanya, dan mencipta. Sementara konkret, keterampilan konkret itu keterampilan yang nyata, yang motorik, yang ada. Biasanya itu berkaitan dengan kemampuan dalam menggunakan alat, membiasakan, meniru, menjadi mahir, beradaptasi, dan menjadi natural. Nah, taksonomi keterampilan itu dinyatakan dalam
ada dua ya tadi ya, keterampilan abstrak dan konkret. Yang abstrak itu ada di taksonomi Dyer, sedangkan yang keterampilan konkret itu ada di taksonomi Simpson dan Dev. Ini yang pertama adalah taksonomi Dyer. Ini ada kategorinya, ini juga ada deskripsinya. Lalu ada juga selanjutnya next slide, ada taksonomi Simpson. Ini ada kategori dan juga deskripsinya juga. Ini bisa kalian pause biar paham, biar tahu taksonomi penjelasannya juga. Tidak bisa saya jelaskan satu persatu karena mungkin sangat banyak ya taksonominya, sehingga kalau saya jelaskan satu persatu ini bukan analisis, ini menjelaskan taksonominya malahannya. Selanjutnya ini ada taksonomi Dev. Next slide ya, taksonomi Dev. Taksonomi Dev. Nah, itu taksonomi Dev. Nah, mengenai aspek keterampilan, tadi kan saya sudah jelaskan, saya sudah memberikan contoh. Contohnya itu membuat peta konsep. Nah, membuat itu termasuk keterampilan yang abstrak. Ya, contohnya membuat peta konsep tentang hal-hal yang dicapai pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, membuat peta konsep ini adalah keterampilan yang abstrak. Nah, langkah selanjutnya mengecek dalam taksonomi keterampilan abstrak versi Dyer. Nah, dalam taksonomi Dyer bisa di screenshot tadi ya, taksonomi Dyer membuat itu termasuk kata kerja mencipta atau P5. Itu kita harus paham taksonominya biar tahu tingkatannya. Dalam Dyer itu termasuk dalam P5 atau mencipta yang bawah sendiri ya. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi bentuk serta tingkatan taksonomi keterampilan dalam KD4 atau aspek keterampilan, langkah terakhir kita menentukan kesamaan tingkatan taksonomi pengetahuan dalam KD3 dan disamakan dengan taksonomi keterampilan dalam KD4 serta dikasih kesimpulan. Jangan sampai tidak dikasih kesimpulan. Kasihan nanti gimana cara analisisnya, kok tiba-tiba ini kok diturunkan, kok tiba-tiba ini dinaikkan. Nah, ini kan tahu kan. Dari kesimpulan serta saran yang didapat. Nah, pada konteks ini kesamaan tingkat taksonomi aspek pengetahuan KD3 dengan taksonomi aspek keterampilan KD4 itu mempunyai makna keseimbangan antara tingkat taksonomi KD3 dengan tingkat taksonomi KD4 serta urutan logis pencapaiannya. Contoh, memahami itu termasuk C2. Nah, C2 memahami mengenai cara menghidupkan mobil itu tidak seimbang dengan keterampilan mahir atau P3 ya. Keterampilan mahir kan P3. Mengenai mengendarai mobil itu tidak sama. Ini tidak hanya tidak mungkin, tapi juga tidak ini juga bisa menjadi sebuah kekacauan. Ya, kekacauan dalam membuat suatu rancangan KI ataupun KD. Nah, dalam contoh yang saya sebutkan tadi, memberikan perintah mengidentifikasi ya C4 perkembangan budaya Islam pada dinasti Abbasiyah, itu termasuk pengetahuan faktual. Lalu itu disandingkan dengan KD4 keterampilan dalam membuat peta konsep dinasti Abbasiyah. Maka hal ini itu tidak setara karena tuntutan membuat itu lebih tinggi daripada mengidentifikasi ya. Jadi mengidentifikasi itu C4, membuat itu P5, kan terlalu tinggi kan. Nah, karena tuntutan KD4 itu lebih tinggi daripada KD3, sebab itu saran yang tepat dalam hal tersebut itu menaikkan KD4 dari menaikkan tingkat KD3, tingkat pengetahuan dari C4 yang menganalisis itu ditingkat lagi ke C5 ya. Jadi kan mengidentifikasikan termasuk C4. Lalu kita sandingkan dengan membuat, misal kita ingin membuat peta konsep
itu kan tidak tepat kan, membuat kan B5, sehingga kita harus meningkatkan apanya, identifikasinya dipindah, yakni C4 menjadi C5, yakni menilai. Seperti yang ada di jurnal itu, kita bisa mengetahui cari tabel ke-6 mengenai kesetaraan level kognitif dan psikomotorik. Itu ada juga tabel ke-7, yakni tabel analisis KI, itu menjelaskan analisis dan rekomendasinya itu bagaimana. Lalu ada tabel analisis keterkaitan KD3 dan KD4, itu ada tabelnya juga. Itu harus disesuaikan. Misal, ini saya berikan contoh ya. Ada KD yang seperti berikut: mengidentifikasi perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, lalu juga membuat peta konsep mengenai hal-hal yang dicapai pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, itu kan sama kan? Nah, tapi levelnya itu beda. Levelnya beda. Nah, itu harus mengidentifikasi, itu harus diubah menjadi menilai. Nah, itu setelah kita lakukan analisis, ternyata identifikasi itu tidak sesuai dan harusnya diubah menjadi menilai agar setara dan sama. Nah, kesimpulannya, analisis SKL, KI dan KD, mata pelajaran SKI di Madrasah Aliyah, itu kita harus mengubah KD3 C4, yakni mengidentifikasi, itu perlu ditingkatkan pada tingkat C5, yakni menilai, agar setara dengan KD4, yakni membuat peta konsep. Apabila tidak dinaikkan, maka dapat menimbulkan kerancauan dalam penerapannya dalam kegiatan pembelajaran, yang dimana harus ada kesesuaian antara KI3 aspek pengetahuan dengan KI4 aspek keterampilan. Nah, mengingat pentingnya pemahaman mengenai analisis SKL KIKD dalam proses pembelajaran, guru itu harus diajarkan untuk selalu meningkatkan pemahaman terkait SKL, KI, dan KD. Nah, hasil dari pemahaman itu akan dipraktikkan dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian yang dilakukan oleh para guru, sehingga materi yang diajarkan sesuai dan selaras antara KD dengan KI dan tuntutan SKL. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai bagaimana cara analisis SKL KI KD. Kita harus memahami taksonominya, memahami ininya. Kita harus membaca lagi, membaca kompetensi dasarnya itu bagaimana. Kita harus menyamakan tingkatannya. Nah, itu merupakan cara analisis SKL, KI, dan KD. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan maupun saya kurang lebih mendetail lah dalam menjelaskannya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk Pak Mujab selaku dosen pengembangan materi sejarah kebudayaan Islam yang selalu memberikan masukan terhadap materi saya, terhadap jurnal saya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan teman-teman yang selalu mensupport. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.